dalam penyelesaian persamaan diferensial. Persamaan diferensial merupakan alat penting dalam matematika karena digunakan untuk memodelkan berbagai fenomena alam dan rekayasa seperti gerak benda, aliran fluida, hingga sistem teknik. Namun, tidak semua persamaan diferensial dapat diselesaikan secara analitik atau menggunakan rumus secara langsung. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan lain yaitu metode numerik untuk memperoleh solusi pendekatan. Untuk memahami hal ini atau hal tersebut, pertama-tama kita akan membahas sebuah konsep dasar persamaan diferensial. Persamaan diferensial adalah persamaan yang memuat dari turunan suatu fungsi terhadap variabel tertentu. Persamaan ini digunakan untuk menggambarkan hubungan antara suatu fungsi dan perubahan lainnya. Dalam praktiknya, banyak persamaan diferensial yang sulit atau bahkan tidak memiliki solusi eksak. Disinilah metode numerik berperan, yaitu metode yang digunakan untuk mencari solusi secara pendekatan dengan tingkat ketelitian tertentu. Metode numerik sangat membantu dalam menyelesaikan persoalan nyata, terutama ketika perhitungan analitik tidak memungkinkan. Selanjutnya, kita akan membahas konsep diferensial dalam kalkulus yang menjadi dasar dari persamaan diferensial. Diferensial dan turunan. Dalam kalkulus diferensial, turunan digunakan untuk mengetahui laju perubahan suatu fungsi terhadap variabel bebasnya. Dari turunan ini, kita dapat menentukan diferensial. Diferensial menggambarkan perubahan kecil pada suatu fungsi akibat perubahan kecil pada variabel bebas. Jika terjadi perubahan kecil pada nilai x yang disebut dx, maka akan terjadi perubahan pada nilai fungsi yang disebut dy. Konsep diferensial ini sangat penting karena menjadi dasar dalam menganalisis perubahan secara matematis, terutama dalam persamaan diferensial. Setelah memahami konsep ini, kita akan masuk ke jenis-jenis penyelesaian persamaan diferensial. Penyelesaian persamaan diferensial. Penyelesaian persamaan diferensial biasa atau PDB order ke n dibagi menjadi dua jenis, yaitu penyelesaian umum dan penyelesaian khusus. Penyelesaian umum adalah solusi yang memenuhi persamaan diferensial dan mengandung konstanta sebarang seperti C ke 1, C ke 2, hingga C ke n. Konstanta ini belum memiliki nilai tertentu. Sedangkan penyelesaian khusus diperoleh dengan memberikan nilai tertentu pada konstanta-konstanta tersebut sesuai dengan kondisi awal yang diketahui. Untuk memperjelas konsep ini, berikut akan dijelaskan contoh soal oleh teman kami. Pada bagian ini kita akan melihat contoh soal untuk memahami penerapan konsep persamaan diferensial dan metode numerik. Contoh soal ini menunjukkan bagaimana suatu persamaan diferensial diselesaikan secara bertahap. Dengan pendekatan numerik, langkah-langkah penyelesaian dilakukan dengan menggunakan turunan dan diferensial untuk mendapatkan nilai pendekatan solusi. Di sini adalah contoh studi kasusnya. Yang pertama, ini ada sebuah soal di mana grafik tersebut sudah ada variabelnya yaitu y sama dengan x pangkat 2. Nah, di sini menentukan nilai dy di mana x dan dx-nya sudah ditentukan. Untuk x-nya itu ada 4 dan dx-nya itu 0,5. Untuk rumusnya yaitu kita memakai turunan. Rumusnya dy per dx sama dengan 2x, di mana turunan tersebut menjadi didiferensialkan menjadi dy sama dengan 2x kali dx. Penyelesaiannya kita substitusikan, dy-nya sama dengan 2, x-nya kita tambahkan 4 karena x-nya itu sudah ditentukan dan dx-nya itu 0,2. Kemudian kita hasilkan menjadi 0,16. Melalui contoh ini dapat kita bahwa metode numerik mampu memberikan solusi yang cukup akurat meskipun tidak menggunakan perhitungan analitis secara langsung. Dengan demikian, metode numerik sangat berguna dalam menyelesaikan persoalan yang kompleks. Sebagai kesimpulan, diferensial merupakan konsep dalam kalkulus yang digunakan untuk menganalisis perubahan kecil suatu fungsi akibat perubahan kecil pada variabel bebasnya. Diferensial diperoleh dari turunan fungsi
dan efisien. Konsep ini banyak diterapkan dalam berbagai bidang seperti teknik, fisika, ekonomi, dan sains. Dengan memahami persamaan diferensial dan metode numerik, kita dapat menganalisis berbagai fenomena perubahan